Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Ilham Valentin, ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia, yang meliputi latar belakang sebagai berikut. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Dalam dunia barat, kata musik secara etimologis berasal dari kata Yunani muse. Muse ini ada dalam mitologi Yunani, yaitu 9 dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Lalu di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul Peranan serta musik dalam kecintaan terhadap berbahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik, anak muda saat ini, serta hal-hal lain yang dapat menjadikan musik senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa luar. Dan untuk pembahasan yang lebih mendetail akan diulas secara terperinci dalam bab pembahasan selanjutnya. Lalu, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut karena rasa penasaran dalam diri seorang serta keingintahuan pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu, tanpa sadar akan meningkatkan pengucapan. Anda akan dengar bahwa ketika Anda bernyanyi, Anda akan menyesuaikan logat, pengucapan Anda. Alasannya, karena irama lagu membuat lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Lalu selanjutnya, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka lalu mengamati gaya berpakaian sang idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah mengenal betul budaya bangsa kita melalui budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita, tidak pudar, bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Lalu, daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu, telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah, sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama.
Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu apabila senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran. Media yang dapat digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja, negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan, tidak hanya dalam hal-hal penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segala tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau barat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan itu salah. Karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan pudar. Jadi, kesimpulannya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital. Karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa musik, juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat kita mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas. Dari kekuatan musik ini, keseringan mereka mendengarkan budaya luar. Maka tanpa sadar, mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Lalu, selanjutnya, saran dari saya, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengucap kata yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.